Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Galang Horor semuanya, pada kesempatan malam ini tim Galang Horor kedatangan salah satu narasumber yang nggak jauh-jauh juga dari tempat tinggal kita. Di samping aku sekarang udah ada Bang Guntur. Ya, Bang. Ntar Bang Guntur bakal nyeritain ke kita dan ke kalian semua salah satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh Bang Guntur ini di tempat dia bekerja. Bener ya Bang, di tempat kerja Iya, ya? Bang. Iya. Kira-kira ada beberapa Bang? Satu, dua, tiga. Ya, beberapa lah, Bang. Jadi nanti ada beberapa pengalaman horor yang bakal diceritakan oleh Bang Guntur. Langsung aja nih aku bakal tanya ke Bang Guntur, pengalaman apa sih yang paling buat Bang Guntur ini sampai sampai sekarang tuh kayak teringat banget ya sama kejadian di tempat kerja itu. Iya. Salah satunya tuh pengalaman apa yang pernah Bang alami tuh di tempat kerja? Dulu waktu sekitar tahun 2018, Bang. 2018. Aku kan kerja di ada bagian itu namanya trolley officer atau kami biasanya maintenance trolley barang. Ah ya Bang. Nah, kami semua yang kontrol trolley-trolley tersebut. Nah, pada jam malam sekitar sudah pukul 1, ketika pesawat udah habis semua, udah tidak ada penerbangan, kami sudah cek semua lokasi tempat yang biasanya banyak tertinggal troli penumpang kan ya, termasuk di parkiran biasanya kami juga survei ke sana. Saat itu saya berdua sama kawan saya patroli ke area tersebut. Nah, di sana itu parkiran sudah kosong, udah nggak ada mobil sama sekali, dan jarak orang mau kita ke namanya daerahnya itu Selasar untuk tempat penjemputan penumpang itu jauh, Bang, jaraknya. Jadi situ udah di lokasi parkiran itu udah nggak ada orang sama sekali. Di jam 1 malam itu. Jam 1 malam itu kami patroli ke daerah tersebut. Nah, di toilet tersebut waktu saya mau kencing, jadi sama kawan saya minta, ntar dulu saya mau ke toilet, Bang. Jadi berhentilah kami di toilet parkiran itu. Jadi saya di toilet itu kan ada toilet perempuan dan laki-laki kan. Iya. Jadi saya karena waktu itu toilet laki-laki kondisinya mati lampu, jadi saya memutuskan ke toilet perempuan aja, soalnya udah malam, udah nggak ada siapa-siapa kan. Saya mau masuk situ, saya lihat begitu masuk di depan pintu sih ada orang perempuan, cuman saya masih ingat dia pakai baju kuning, dia menatap kosong ke kaca toilet, cuman saya nggak feeling apa-apa gimana masih ada orang. Baliklah saya pindah aja ke toilet laki-laki. Jadi ya gelap-gelapan lah saya kencing itu kan. Dah, teman saya nunggu di depan. Saya keluar, saya lihat lagi udah nggak ada gitu kan. Jadi saya bilang sama kawan saya kan, kayak bahasa Medan kita kan, Iya. kau ada nampak perempuan pakai baju kuning di dalam? Mana ada, katanya. Yang betul kau? Iya, nggak ada, katanya. Loh, jadi siapa itu? Mana ada, aku dari tadi sini nunggu di depan. Sumpah kau, aku makannya nggak jadi masuk ke toilet perempuan tuh karena ada orang. Karena posisi udah jam 1, di situ juga nggak ada mobil kan. Lu mana ada siapa-siapa, di sini aja udah kosong kok, udah nggak ada penerbangan. Biasanya yang ada di parkiran itu kan ada keluarga yang mau menjemput ke Selasar, itu nggak ada, kata kawan saya. Nah, udah pilih nggak enak, udahlah pindah kami ke area patroli yang lain. Terus saya bilang itu, sumpah kan itu tadi ada perempuan pakai baju kuning, makanya aku nggak jadi masuk ke situ, makanya pindahlah ke toilet laki-laki. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian saya sama teman saya itu patroli lagi kan, biasalah patroli malam. Jalan kaki ini ke daerah yang memang jarang ada orang ke situ, tapi memang banyak aja troli bisa nyasar ke situ. Jadi kami
ke situ lah, ke situ. cek ke situ. Jalan kami, terus posisi ini pintu kaca di belakang itu udah ditutupin sama kayak papan besar gitu supaya orang nggak bisa masuk lah gitu kan, disekat. Begitu kami datang, handle pintunya jegrek sendiri. Oh, sebelum itu posisi handle pintu itu orang abang sama teman abang itu belum sampai situ gitu ya? Belum, masih mau menuju ke situ. masih jegrek kami datang ya, kami berdua lihat sama-sama. Saya masih ada rekamannya kalau nggak salah itu, nanti bisa mungkin saya kirimkan. Iya, bisa nanti dikirim ke Jaka. Gini sendiri, jerk. Padahal apapun kalau mau kita logiskan angin, tapi angin dari mana kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin bisa gerakan handle pintu gitu ya. Secara mau dilogikakan ke, ya udah Dan kami. di dalam itu memang nggak ada siapa-siapa. Nggak ada, karena kan udah disekat gitu. Dan pintu kaca, jadi kita kelihatan kan siapa yang. Nggak ada sama sekali. Ya udah, kami cepat-cepat pergi. Itu bang, kejadian yang tadi abang di toilet kan itu di jam 1 malam. Jam 1 malam. Yang kejadian keduanya yang di pintu yang handle yang itu gerak-gerak, itu jam yang sama nggak? Itu sekitar jam 8 jam 9 malam. Malam. Belum sampai jam 1. Belum. Tapi memang itu tempatnya jarang ada orang ke situ. Makanya itu akan aksesnya disekat. Iya. Berarti beberapa kali abang sip malam itu ya Pak? Sip malam. Sip malam sering alami kayak gitu ya? Sering bang. Tapi waktu abang tadi pertama lihat sosok perempuan ini, biasanya kalau kita nih manusia pada umumnya, kalau kita lagi interaksi sama jin lah kita bilang, yang gaib itu biasanya kan selalu merinding nih. Ini abang enggak ya? Enggak, Biasa cuman aja ya? bingung kemana ini orang. Masih melogikkan ini orang apa bukan gitu, maksudnya di situ udah nggak ada siapa-siapa, cuman kami kan. Iya. Cuman abang positif aja, mungkin itu memang orang kan gitu. Biasanya kan misalnya langsung interaksi sama mereka nih, kita langsung merinding gitu. Iya. Sedangkan dia juga nggak ada gelagat yang gimana. Biasanya kalau kita nih manusia normal, apalagi cewek nih ya, pasti kan kayak ada yang nyisir rambut lah, atau menari baju. Enggak, dia cuma menatap kosong cermin toilet. Pertanyaan aku nih, aku lupa tanya, pantulan dia atau bayangan dia di cermin ada nggak abang? Sempat lihat nggak? Saya itu lupa kalau itu. Karena sekilas gini aja, oh ada orang. Iya. Biasanya yang kita tahu kan biasanya kalau itu jin, biasa pantulan itu nggak ada di cermin ya kan seharusnya. Tapi aku yakin memang itu jin sih. Siapa yang jam 1 malam ke toilet? Iya. Sementara udah nggak ada orang. Dan memang nggak ada orang. Saya pastikan juga gitu kan. Saya masuk pun udah nggak ada orang. Nah itu beberapa kisah dari Bang Guntur ya. Bang Guntur tadi di jam 1 malam, tepat di sip malamnya, Bang Guntur melihat sosok wanita di dalam toiletnya, bagiannya perempuan itu hanya menatap kosong di bagian cermin. Dan itu mati lampu juga ya di bagian perempuan tuh? Enggak bang. Oh enggak, justru karena memang itu hidup lampunya, makanya abang pindah ke situ. Berarti kayak memang abang dipancing suruh ke situ mungkin ya? Ya mungkin lah bang, nggak tahu. Biar bisa ngeliat dia. Berarti ini loh aku ada di sini mungkin. Karena kan di toilet laki-laki mati lampunya gelap. Jadi abang dipancing ke sebelah. Pindahlah. Rupanya ada orang, perempuan itu. Nggak jadilah masuk kan. Dan kebetulan abang laki-laki pula ya kan. Mungkin dia mancing, ada laki-laki nih, undanglah kemari gitu ya. Bisa jadi. Jadi itu guys, jam 1 malam Bang Guntur ngelihat sosok perempuannya. Ya mungkin kuntilanak atau apa. Yang anehnya di toilet laki-laki lampunya padam, tapi di toilet perempuan enggak gitu ya. Makanya abang ini bisa ngelihat sosok perempuan itu. Dan kedua tuh handle pintu, ntar videonya mungkin kalau masih ada bisa Bang Guntur kirim nanti di handphonenya tim Galang Horor. Ntar kalian bisa lihat juga guys. Pengalaman lain setelah abang nggak di bandar? Nah, saya pernah ini, tapi saya nggak bisa cerita tempatnya di mana ya. Ada di suatu kebun, waktu itu keluarga saya ada acara lah di sana kan. Acara makan-makan kami di sana sampai sore. Nah, keluarga saya nginap di sana. Ada keluarga di sana. Jadi saya nggak karena memang waktu itu mau kerja besoknya kan. Jadi nggak nginep. Soalnya masuk pagi kan, jarak antara dari kebun itu ke tempat kerjaan terlalu jauh. Oh,
keluarga nginap tapi abang pulang pulang malam itu. duluan sorenya. Sekitar habis maghrib lah gitu kan, udah gelap pulang saya. Jadi saya ngelewati sekitar pukul 8 gitulah kalau nggak salah, ngelewati jembatan jalan tol. Ya. Nah, di situ tuh posisi rame banyak orang lalu lalang. Jadi di situ saya ngelihat ada kakek-kakek sama perempuan satu orang. Dia tuh gini-gini kayak minta numpang. Karena saya mau buru-buru kan, ya udah saya klakson aja. Ini lewatlah saya pulang. Nah setelah dari itu saya udah nggak ingat apa-apa, udah nyampe rumah aja pokoknya. Nggak ingat apa-apa, tapi saya sampai ke rumah. Saya itu tidur lah sendiri. Besok jam 5 lah, jam 5 pagi gitu. Begitu mau melek bangun pagi, saya udah ngeliat laki-laki itu, kakek itu sama perempuan itu di atas lemari saya. Nah, begitu saya ngeliat mereka itu kayak langsung kayak bekap mulut saya sama mata saya. Dari situ saya nggak sadar dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam? Iya. Hari itu juga? Iya. Terus kata keluarga saya udah kemasukan, kesurupan, bahkan udah nggak ke kontrol. Ya dari pagi sampai malam tuh saya ada momen ngamuk, terus apalagi pingsan lagi. Terus ini mulut sama mata nggak bisa dibuka sama sekali sampai malam. Jadi apa namanya, di waktu abang lintas di jembatan jalan tol itu ngeliat sosok kakek sama perempuan ini. Iya. Mereka ngelambai nih. Cuman abang klakson. Abang ngiranya itu abang ya orang mau numpang aja karena posisinya rame di situ. Banyak juga orang lalu lalang. Abang klakson untuk kode abang nggak bisa numpang. Baru sampai di rumah keesokan harinya baru abang lihat sosok dua ini ada di atas lemari abang. Atas lemari. Begitu melek, saya langsung lihat ke atas lemari. Langsung nggak sadar. Dan menurut penuturan dari keluarga abang udah kesurupan. Dari pagi itu sampai malam. Dari pagi sampai malam. Jadi ada momen saya dimasuki sama kakek-kakek tersebut, sama perempuan itu. Nah ternyata kenapa mereka ikut, ya si perempuan ini tahu saya bisa lihat dia. Tahu saya bisa lihat dia minta bantuan. Ternyata kan saya nggak tahu. Dia minta bantuan, ternyata dia di situ korban kecelakaan di tahun 2014. Dia masih SMP. Oh, itu abang tahu informasi itu sewaktu abang dirasuki sama sosok? Iya. Oh, berarti waktu abang kerasukan, dirasuki sama sosok ini, abang yang cerita ke keluarga gitu? Iya, keluarga nyampaikan? Iya. Karena beberapa kali aku juga nangani ya case kayak gitu kan. Memang sewaktu si orangnya ini kerasukan, ya dia yang bercerita jin ini gitu kan. Iya, itu cerita. Jadi abang bisa sadar karena dibantu lah, dia ada kakek yang bisa mengobati gitu juga, ya itu sadar. Saya sambung lagi, kenapa dia ngikut saya, karena dia ngerasa saya bisa bantu dia gitu. Padahal ya karena nggak ada kepikiran ke situ, saya pikir itu orang mau minta tumpangan. Ya udah, ternyata dia kesurupan. Saya dimasuki dia minta bantuan, tolong doain. Dia nggak mau ada di tempat itu karena dia korban kecelakaan pada masa itu. Nah ternyata kakek-kakek ini dia penguasa daerah situ. Jadi setiap ada darah yang tertumpah di situ, nggak boleh ada yang ganggu. Itulah jadi milik dia. Maksudnya berarti setiap misalnya katanya ada kecelakaan, ada kecelakaan di situ, berarti arwah dari korban kecelakaan itu harus sama dia lah. Iya, gitu. Nggak boleh kemana-mana. Nah jadi kakek-kakek ini termasuk perawakannya itu ya
sosok yang temperamen, marah. Jadi dia sempat masukin saya juga, dia berkomunikasi, jangan ada yang ganggu, jangan sampai anak ini pindah dari daerah itu. Iya, setiap ada darah yang tertumpah di daerahku itu jadi milikku, katanya seperti itu. Ada kemungkinan nggak, tadi kan abang bilang kalau si perempuan ini umur 14 tahun ya, korban 2014 2014. korban kecelakaan. Iya, dia masih SMP dan saya ngerasakan apa yang dia Biasa. rasakan. Dia perawaannya saya tahu. Dia kecelakaannya ditabrak mobil apa saya tahu. Dia ditabrak truk. Kalau kita bilang itu Eltor. Tabrak itu mau pergi sekolah. Ada kemungkinan nggak kalau si sosok perempuan ini ternyata memang jadi korbannya si kakek ini, maka dia bisa kecelakaan di tempat itu? Bisa jadi juga Iya. sih. Bisa jadi. Sih kayak dia ngerasa dia penguasa di situ kan, dia pengen ambil semua yang mungkin cocok jadi tumbalnya dia lah, Iya. mungkin gitu. Jadi setelah abang dibantu sama kakek abang nih sadar, si perempuan ini, sosok perempuan ini bebas atau masih ikut sama kakek ini lagi, si penguasa ini lagi? Kalau itu mungkin saya rasa dia sudah Bebas ya? lepas ya. Tinggal dikirimi doa ya. Iya, karena dibilangnya setelah saya mati, dia bilang gitu, dikuburkan nggak ada keluarga saya yang datang untuk mendoakan saya, datang ke kuburan saya. Tapi jenazahnya udah dimakamkan ya? Udah. Pihak keluarga tahu sudah dimakamkan, tapi setelah sekian lama ternyata nggak ada yang Iya, doa nggak ada gitu. yang berkunjung buat ziarah atau mendoakan sama sekali. Jadi itu pengalamannya lumayan juga, keren tuh bang. Maksudnya kayak abang jadi penghubung ya Iya. antara si korban ini dengan si kakek ini. Maksudnya kayak berarti selama ini dia butuh seseorang yang mungkin bisa bantu dia lepas dari kakek ini, dan ternyata kebetulan abang nih yang cocok sama dia. Kayak dia nih pengen minta tolong sama orang, tapi si kakek ini terus mendampingi supaya dia nggak lepas kan gitu. Beberapa kali aku pernah juga gitu, kayak memang nih si perempuan ini atau si apa ini minta tolong. Aku pernah bang satu waktu arah ke Pekanbaru bang. Kebetulan memang waktu itu aku naik bus sih karena mau merantau kan. Jadi di daerah lintas Sumatera sana lah bang, itu memang aku ngelihat ada perempuan juga, cuman badannya terbelah bang. Jadi ini posisi bus ngelaju baru lewat Eknopan ke atas. Ini sebelah sini. Jadi ini awal yang aku lihat tuh bagian pinggang ke bawah bang. Dan itu cuma pakai gaun putih kayak gaun apa ya, gaun putih tapi cuma segini lah. Karena aku ngelihat nih kan, aku juga tanya-tanya kan, yang aku lihat cuma bagian pinggang ke bawah, badannya sampai atas itu di mana kan gitu. Ternyata beberapa meter ke depan badan sama kepala itu ada di ujung sana bang, jadi misah. Nah sama kayak yang abang alami, kayak dia ini minta tolong kayak supaya nih tubuhnya ini bisa nyatu lagi, dia bisa dimakamkan dengan layak. Tapi apalah daya kan, aku cuma sekedar melintas nih, kan nggak mungkin aku ucuk-ucuk nyari nyari badannya, nyari apanya untuk dikuburkan secara layak kan, nggak mungkin bang. Nah akhirnya ini kembali lagi, percaya atau nggak percaya, setelah itu karena aku nggak ada niatan untuk ngebantu, memang dalam hatiku memang bilang aku sekedar lewat kan gitu. Aku juga tujuanku bukan untuk bantu kau kan gitu kan. Nah ternyata bang dari samping, karena aku kebetulan duduk kalau naik bus aku selalu di pinggir kaca, nggak mau di samping sini karena pengap kan. Ini sosok yang terbang bagian badan ke kepala ini terbang di sampingku bang, beneran. Aku sampai kaget. Jadi aku melihat ke kanan sampai kayak gitu, kaget. Tapi hanya beberapa meter dia terbang, mukanya itu yang awalnya tadi cantik bang, yang kulihat masih bisa dipandang lah. Tiba-tiba waktu ada di samping kaca mobil bus ini udah hancur bang. Dan ini hanya separuh yang hancur. Ya udah aku langsung, walaupun aku biasa ngelihat tapi kan kaget juga gitu. Ya udah aku langsung buang muka, nggak ngeliat dia, dan udah muncul lagi. Jadi mungkin memang ada gitu yang sebenarnya sih seharusnya di dalam Islam buat mereka yang udah meninggal harusnya ada di alam barzah. Cuman kan ada case yang memang yang kita nggak bisa tahu, sukma mereka atau arwah mereka ditahan sama jin yang mungkin pamornya lebih tinggi kan gitu, sama kayak abang alami tadi. Tapi alhamdulillahnya walaupun abang
kerasukan nih dari pagi sampai malam, abang masih bertahan ya, maksudnya Hmm. badannya nggak lemes Iya, ya? nggak ada apa. Cuman karena keluarga khawatir gitu kan kenapa, saya malam itu langsung diinfus. Oh, Ya jadi padahal nggak kenapa-napa. iya takut. Ya masuk badannya masih enak aja gitu, nggak ada. Padahal dari pagi sampai malam tuh nggak ada masuk makan, Iya. minum, nggak ada. Karena takutnya kan kalau tiba-tiba besoknya bang drop Iya, gitu. itu tadi. Biasa tuh efeknya nggak di situ juga, bisa Mm-mm. keesokan harinya Iya. atau apa badan tiba-tiba drop. Karena kan kalau orang nih yang dirasuki jin, Mm-mm. biasanya kan energi di badannya disedot semua sama dia, Mm-mm. ya kan. Makanya kenapa dia bisa kuat kali kan gitu. Mm-mm. Aku sering juga beberapa kali bilang sama teman-temanku, siapapun ada yang kerasukan ataupun lagi nangani, jangan sempat dipegang nih orang. Misalnya abang nih kerasukan, Mm-mm. aku nggak bakal izinin siapapun megang abang. Aku biarin abang mau lompat sana lari sini, yang penting masih dalam lingkungan di Iya, rumah iya, itu iya. gitu. Dan karena kalau sempet abang dipegang, biasanya aku tahu ya, Mm-mm. energi dari orang yang megang ini bakal disedot terus ke badan abang, Iya. dikonsumsi sama si jin ini yang di badan abang. Makanya kenapa walaupun yang dirasuki itu badannya kecil, maaf cakapnya, tenaga bisa gitu kuat Iya. gitu bang. Iya. Kemarin yang di belakang sini ada juga badannya kecil bang, sama kayak aku. 4 orang yang nahan bang, bapaknya, abang, tetangganya, 4 orang bang, nggak sanggup bang, untuk naik karena dia duduk nggak sanggup. Itulah baru aku bilang jangan dipegang, kalau dipegang habis kita bilang, barulah bisa lepas. Ya, kayak saya gitu juga waktu saya kesurupan itu. 6 orang yang saya, 6 badannya orang. besar-besar. Sementara badan kita begini ya kan. Ya, apa nih, Jaka tahu badan-badan keluarga saya orangnya besar-besar, saya kecil. Sama kayak abang itu dia bang sama tadi. Ya saya berontak-berontak, mereka nggak kuat megang. Iya. Nah, Itulah makanya kenapa aku sering bilang siapapun yang kerasukan jangan sempat dipegang, kecuali memang udah misalnya dia megang benda tajam atau misalnya dia udah di luar kendali, nggak apa kita angkat dulu, kita masukkan ke rumah baru lepas lagi. Tapi waktu mau disadarkan nggak, kita jangan. iya. Mau 10 orang yang megang pun 10-10-nya ini habis tenaganya kemari ya, Iya. gitu percuma. Jadi itu guys, 3 pengalaman yang dialami oleh Bang Guntur. Ada lagi bang yang Ya kalau epic? maksudnya pengalaman yang di luar nalar itu ya Banyak. ya bang. Namanya saya di keluarga itu, saya sama kakak saya yang ya kalau dibilang orang punya indera keenam gitu-gitu. Kalau saya bilangnya ya kalau dibilang indigo ya nggak indigo, cuman ya memang di gift kasih Tuhan gitu. Benar pula kata cicak gitu. kalau ada cicak bilang apa tak tak tak, benar tuh. Karena Rasul sembunyi pun dia kasih tahu sama dia, kurang ajar nih binatang. Ya dikasih keistimewaan lah kalau kata orang bilang. Berarti kita bisa tektokan nih. Kebetulan aku ya nggak bilang indigo pun, entah indigo entah enggak kan gitu. Cuman kayak abang ngelihat hari-hari abang sering nggak ngelihat mereka itu lalu lalang. Ya itulah sering. seperti itulah bang, mudahan kondisinya. Nggak takut ya kan? Udah biasa. Pada awalnya takut, Sama. cuma sampai menolak, maksudnya kayak mana supaya caranya ini nggak bisa. Cuman kata ada ustadz yang bilang sama saya, udah terima aja, memang ini udah jalannya pemberiannya. Keren guys. Ini tanpa di apa ya, kita tanpa di sengaja ketemu kayak yang sefrekuensi, memang sama-sama punya. Sebenarnya bukan, kalau aku nganggapnya bang, itu bukan gift kalau aku ya. Aku anggapnya itu beban sebenarnya. Ya memang Iya gitu. kan, beban. Apalagi sampai di case kita bisa ngelihat masa depan, masa lalu. Iya. Sempat seperti itu juga. Sempat saya pernah waktu masa SMP bantu teman saya, HP-nya kehilangan. Padahal saya nggak pengen bantu, cuman kayak tiba-tiba saya ada di suatu tempat ruangan, terus saya kayak dibalikkan ke masa yang dimana kejadian itu terjadi. Ya, itu namanya kemampuan retrokognisi. Jadi kemampuan retrokognisi itu kemampuan indigo yang bisa ngeliat masa lalu. Kalau ngeliat masa depan tuh namanya prekognisi. Itu aku pelajaran umumnya atau logika umumnya itu tetap aku pelajari yang retro, prekognisi, lain lagi ke telepati. Banyak lagi sih jenisnya. Jadi memang benar kalau seseorang yang sudah memiliki kemampuan itu, kita nggak bisa
ini nggak bisa maksudnya kita nggak bisa nolak, ya kan, kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa batasi. Kalau memang mau dibawa ya dibawa aja Iya, gitu. iya. Itu susahnya bang. Jadi kayak kita ada di suatu tempat nih, kita mikir aja pengen tahu gimana sejarah tempat ini, ya udah kita langsung dibawa gitu, benar nggak? Nah kayak Iya. gitu. Beda sama lihat masa depan, prekognisi kan. Kalau aku pribadi, ya udah tiba-tiba udah muncul aja nih apa yang bakal terjadi ini. Kita nggak bisa nolak juga gitu. Jadi kalau sekelas indigo memang yang udah sampai di case itu untuk ngelihat jin kayak kuntilanak, pocong, aku rasa memang udah biasa aja. Iya. Istilah udah hambar kan gitu. Hambar. Sama kayak tim aku, nanti kadang dengar suara kuntilanak, lihat ini, mereka ketakutan, kayak kaget. Aku ya udah biasa aja. Malah udah mati, mampus kalian. Rasakan ini. Ya sama lah kayak gitu. Maksudnya dulu awal pertama kali nyadarnya bisa kayak gitu tuh waktu SMP. SMP. Enggak. SD enggak? SD sekitar kelas 4 waktu itu, ingatnya bulan puasa juga sama kayak gini. Umur? Kalau aku buka aku 11 tahun mulanya. Aku SD juga. Kelas 4 SD lah bang. Waktu itu. Jadi waktu itu sekitar jam 10 malam lah pulang dari main-main ini, naik sepeda, memasukkan sepeda ke belakang rumah. Di belakang rumah itu kan ada kuburan, tapi kuburan satu, kuburan kayak saya pun juga nggak tahu ini kuburan siapa gitu. Waktu itu terus di belakang rumah itu masih hutan lah, hutan rambungan gitu kan. Saya masukkan sepeda dari belakang, kok saya ngeliat kayak ada sosok. Terus saya masih gini, saya perjelas, sosok makin dekat, ternyata pocong. Saya langsung cepat-cepat kabur, cepat-cepat masuk ke rumah, nangis-nangis. Bilang sama mama saya, dia nampak ini. Nggak jauh beda berarti abang sama aku, bener. Cuman aku sosoknya pertama kali itu kuntilanak, bukan pocong. Jadi kebetulan di belakang rumah aku tuh juga sama belakang rumah, cuman bukan kuburan, tapi ada pohon nangka lah, kita bilang nangka, atau kita bilang sini kan pohon gori. Yeah. Nah pohon gori ini udah ada sejak zaman Belanda dulu sebenarnya. Dari kampungku itu dulu masih kuburan rata-rata di stasiun Rembang, sampai sekarang udah jadi perkampungan. Nah sama bang, jam 8 jam 9 malam aku habis main-main, kebetulan buang air besar. Nah benar kata Cica lagi. Jadi pas lagi BAB tiba-tiba dengar suara anak ayam. Biasanya yang kita tahu kalau suara anak ayam ini kan identik sama kuntilanak kan gitu. Yeah. Nah di awal suara anak ayam ini bunyi, aku udah feeling ini kuntilanak, ini pasti bukan anak ayam, karena nggak ada yang pelihara ayam di situ kemarin itu kan. Cicit 3 kali cicit, keempat suara ketawa kuntilanak. Aku sama kayak abang. Abang masih mending pakai nangkap, aku bang lagi becup langsung kabur ke depan. Gimana itu? Dan dari situlah baru terbuka semua bang. Yeah. Mulanya sama SD juga, aku umurku masih 11 atau 10 tahun, aku ingat banget tuh. Dari situ orang tua aku tuh sampai ngobatkan aku kemana-mana bang. Itu adikku tuh ada tuh, cuman dia belum lahir. Di kamarku tuh sampai ayat-ayat Al-Quran, kayak dulu kan ada sering pajangan tulisan Allah, Muhammad, ayat-ayat itu ditempel bang semua di kamarku bang, biar aku tuh tenang tidurnya. Tapi percuma, nggak bisa. Iya. Aku mau ke kamar mandi aja, kamar mandi paling 2 langkah 3 langkah dari kamar, aku nggak berani. Iya. Ayahku harus nunggu di depan pintu dapur dulunya. Saya pun dulu juga ya orangnya sebenarnya penakut. Iya sama bang, aku wah dulu girapan aku bang. Ya, sekarang karena udah terbiasa aja. Ya udahlah, masa bodoh. Kalau sekarang ya nongol kan gitu. Malah sekarang interaksinya lebih sering ke mereka kan gitu. Jadi cocok nih kayaknya nih, judulnya pas nih, percakapan 2 indigo. Thumbnailnya keren nih. Jadi ya pengalaman paling serem yang menurut aku ya itu tadi. Yang ini tadi yang kerasukan apa itu? Karena itu nggak pernahnya ya sampai sebegitu lama kesurupan. Iya, sampai 1 harian. Tapi kalau ya namanya melihat-lihat yang namanya sosok-sosok gitu ya ibaratnya makanan tiap hari gitu kan, apalagi saya kerjanya di hutan. Itu tadi. Kalau aku memang sosok pertama kali ketemu tuh kuntilanak. Pocong yang aku mikir pocong itu lompatnya kayak yang di TV-TV kan kayak. Iya.
selama aku sadar kemampuan ini baru aku sadar tahu kalau ternyata pocong tuh bukan gitu lompatnya. Kuntilanak pun sebenarnya suaranya nggak seperti itu gitu. Iya. Karena pernah di Pekanbaru aku jumpai pocong yang benar-benar aku lihat. Dulu aku di Pekanbaru kan di sana sering namanya barak ya, Bang. Barak tinggalnya itu di atas rawa, cuma 4 barak lah di daerah Kubu kilometer 0. Jadi setengahnya kan semua hutan sawah. Iya. Jadi biasa kalau orang sana itu malam naruh joran, besok pagi baru diambil. Nah jam 10 malam mamang aku tuh lagi naruh pancing nih, ada sekitar 10 lah, 10 pancing. Nah tiba-tiba dia kan memang sengaja nyuruh aku nemeni dia. Aku nyenter ke bagian belakang sawit. Ada pocong nih begini tampilannya, melihat kami gitu kan. Kami kan posisi di sana. Kenapa Ndi, kata mamang. Itu mah ada pocong, Mang. Mamangku itu memang penakut, padahal udah anaknya 4 atau 5, penakut banget. Yaudah pulang. Padahal jarak dari tempat kami naruh joran sama bara ini paling berapa meter, deket. Cuma aku udah pulang, aku balik lagi, Bang, jam 11 malam. Lihat Allah, aku balik lagi. Aku niatnya mau ngejar nih pocong. Ternyata waktu aku senter dia udah melayang, Bang. Nah disitulah aku lihat tuh pocong ternyata bukan yang lompat-lompat gitu kan. Ternyata ini dari sini nih, foto udah di ujung sana, melayang di ujung sana. Udah jauh banget, nggak bisa dikejar. Di situ jelas banget aku lihat pocong tuh begitu. Biasanya cuma sekedar dia melihati wajahnya doang, sampai melayang. Jadi itu beberapa pengalaman ya guys yang dialami oleh Bang Guntur, dan ternyata aku sama dia punya kesamaan yang sama-sama punya beban beban untuk melihat hal-hal yang sebenarnya nggak kami pengen sebenarnya. Tapi aku respect sama Bang Guntur, kayak bisa nerima itu semua. Biasanya kan nggak semua bisa nerima. Kayak aku dulu pribadi aku nolak, kalau bisa aku normal. Iya, sebenarnya saya juga ya nggak pengen, juga udah dibawa kemana-mana, diobati sana sini tetap begitu juga. Nggak ada apa, ya sudahlah, mau gimana lagi. Sama, aku juga udah bolak-balik sampai terakhir aku ke Semarang. Di Semarang aku lihat. Kalau kami di keluarga ada pernah momen dimana nih kami sekitar 5 orang sama-sama ibaratnya ngalamin bareng-bareng. Waktu itu di rumah udah malam nih, sekitar jam 12-an ke atas. Jadi kami semua itu ngedengar suara ada anak kecil nangis. Nah, kami cari tahu ke belakang, karena sumbernya ini di belakang rumah. Ternyata nggak ada apa-apa di belakang rumah itu. Soalnya kan rumah saya itu pagar semua, jadi ya orang masuk nggak mungkin kan. Yang di sini ya. Iya, pagar semua. Sudah, ya sumber suaranya itu di belakang dapur, tapi nggak ada sosoknya. Ya suara anak kecil. Iya, kami berlima sama-sama dengar. Ya udahlah, kami bilang udah, bacakan doa aja. Ya berangsur-angsur, ya hilang suara. Mungkin cuman datang sekedar minta doa. Oke guys, itu beberapa kisah yang dialami oleh Bang Guntur, narasumber kita. Ada beberapa hal yang aku tangkap, ternyata kemampuan itu memang datang nggak diduga-duga, bisa datang ke siapa aja gitu kan. Bisa itu sebuah gift untuk orang-orang tertentu gitu, sampai punya kisah yang sama aku. Mungkin untuk pembahasan kali ini sampai di sini aja. Aku ucapin terima kasih buat Bang Guntur Ya, udah hadir di channel Galang Horor. Dan buat kalian jangan lupa terus dukung channel Galang Horor, bantu like, komen, share sebanyak-banyaknya supaya channel Galang Horor tuh semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya. Mungkin itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.